Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisu Al-Ashir, majlis yang ke-10. Judulnya Fit Tahdzir min Khutuwati Syaitan, yaitu mengingatkan dari langkah-langkah setan menyesatkan manusia. Jadi tema yang akan dibahas di majlis yang ke-10 ini adalah mengingatkan kita dari langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia. Setan adalah musuh manusia yang akan senantiasa menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dan setan mempunyai cara-cara yang sangat banyak untuk menyesatkan manusia. Qala Syekh Hafizahullah, Syekh berkata, Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi. Segala puji hanya milik Allah atas karunia dan kebaikannya. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Salawat beserta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Wa ba'du, qala Allah Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Yunadi ibadahul mu'minina. Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang beriman. Faya'muruhum wa yanhahum. Allah memerintahkan mereka dan melarang mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil hamba-hambanya yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang baik bagi mereka dan melarang mereka dari melakukan perkara-perkara yang membahayakan mereka, yang merugikan mereka. Ya'muruhum bima yudkhiluhumul jannata. Allah memerintahkan mereka untuk mengerjakan apa yang akan memasukkan mereka ke surga. Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk melakukan ibadah-ibadah, amal soleh yang akan memasukkan mereka ke surga. Allah memerintahkan hambanya yang beriman untuk mengerjakan salat, mengerjakan puasa, mengerjakan haji, berzikir, menuntut ilmu, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat dan sebagainya. Ya, karena semua amal ibadah tersebut akan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah terputus. Wa yanhahum amma yudkhiluhumun nar. Dan Allah melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan mereka ke neraka. Allah SWT di samping memerintahkan kita hamba-hambanya yang beriman untuk mengerjakan amal soleh yang akan masukkan ke surga, Allah juga melarang kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan kita ke neraka. Wa kullu ma amara Allah Ta'ala bihi fa innahu sababun lidukhulil jannah. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka sesungguhnya ia merupakan sebab untuk masuk surga. Semua amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, maka sesungguhnya dia merupakan sebab untuk masuk surga. Dalam Al-Qur'anul Karim ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dia perintahkan kepada kita untuk mengerjakannya. Allah perintahkan untuk bertauhid, ya. Allah perintahkan mengerjakan salat, Allah perintahkan mengerjakan puasa, Allah perintahkan untuk berhaji, Allah perintahkan membayar zakat, Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah perintahkan untuk berbuat kepada sesama, Allah perintahkan kita untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki di muka bumi ini, Allah perintahkan kita, ya, untuk tawakal, untuk sabar, untuk cinta kepada sesama mukmin. Allah perintahkan kita untuk taat kepadanya, kepada Rasulnya, dan berbagai macam perintah yang lainnya.
Semuanya apa? Fa innahu sababun lidukhulil jannah. Semua yang Allah perintahkan itu merupakan sebab untuk masuk surga. Wa kullu ma naha anhu fa innahu sababun lidukhulin nar. Dan semua yang dilarang oleh Allah SWT, maka sesungguhnya dia merupakan sebab masuk neraka. Semua yang dilarang oleh Allah SWT kita melakukannya, maka sesungguhnya ia merupakan sebab masuk neraka. Allah SWT melarang kita melakukan kesyirikan. Allah melarang kita durhaka kepada kedua orang tua. Allah melarang kita makan riba. Allah melarang kita membunuh sesama muslim. Allah melarang kita untuk merusak di muka bumi dan berbagai larangan-larangan lainnya. Semua larangan tersebut sababun lidukhulin nar, merupakan sebab masuk neraka. Wallahu yad'uuhum ma'a annahu ghaniyun an ibadihi. Maka Allah Azza wa Jalla dia menyeru mereka untuk melakukan ibadah-ibadah yang akan masukkan mereka ke surga. Ma'a annahu ghaniyun an ibadihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari hambanya. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk melakukan kebaikan bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala memerlukan kita. Tidak. Itu adalah untuk kebaikan kita. Syekh mengatakan wallahu yad'uuhum. Allah memanggil mereka untuk beribadah, beramal soleh, ma'a annahu ghaniyun an ibadihi. Sedangkan dia maha kaya dari hambanya. Dia tidak membutuhkan amal soleh hambanya sama sekali. Kita yang membutuhkannya. La yad'uuhum limaslahatihi wala lihajatihi. Allah tidak memanggil mereka untuk kemaslahatannya, untuk kebaikannya. Dan Allah tidak memanggil mereka untuk hajatnya, untuk keperluan Allah SWT. Tidak. Jadi kalau Allah memerintahkan kita beribadah, bukan karena dia membutuhkan ibadah. Bukan juga untuk kemaslahatannya, bukan untuk kebutuhan dia. Ibadah tersebut. Bal huwal ghaniyyu subhanah. Karena Allah SWT itu maha kaya. Walau kafaru kulluhum ma naqasa zalika min mulkihi syai'a. Seandainya mereka manusia ini semuanya kafir, semuanya tidak ada satu pun yang beriman kepada Allah SWT, maka hal tersebut tidak mengurangi kekuasaan Allah SWT sama sekali. Seandainya penduduk dunia ini kafir semuanya kepada Allah SWT, tidak ada satu pun yang beriman kepada Allah SWT, apakah kekuasaan Allah SWT akan berkurang? Apakah kemuliaan Allah akan berkurang? Tidak akan berkurang sama sekali. Walau amanu kulluhum ma zada zalika min mulkihi syai'a. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka semuanya beriman kepada Allah SWT, maka keimanan mereka itu tidak akan menambah kekuasaan Allah SWT sama sekali. Seandainya semua manusia di atas dunia ini, semuanya di masa sekarang ini atau di masa sebelumnya atau di masa setelahnya, semuanya beriman kepada Allah SWT semuanya, apakah hal tersebut akan menambah keagungan dan kemuliaan Allah SWT? Tidak akan menambah keagungannya sama sekali. Karena Allah SWT tidak membutuhkan hambanya sama sekali, tidak membutuhkan ibadah mereka. Seandainya mereka beribadah semuanya kepada Allah SWT, maka ibadah mereka tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Demikian pula kalau mereka kufur semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekufuran mereka tidak akan mengurangi kejayaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Famulkuhu tamun min dunihim. Kekuasaannya sempurna tanpa mereka. Walakin humul ladzina yahtajuna ilal iman. Mereka lah yang sebenarnya memerlukan kepada keimanan. Wa yahtajuna ilal amali salih, dan mereka lah yang memerlukan amal salih. Wa humul ladzina yatadarraruna bil kufri wasyirki wal ma'asi, dan mereka lah yang akan menderita kerugian dengan kekufuran, syirik dan maksiat. Jadi siapakah yang sebenarnya memerlukan ibadah dan amal soleh? Adalah manusia sendiri. Mereka lah yang memerlukan keimanan, memerlukan amal soleh, dan mereka lah yang akan menderita kerugian kalau mereka melakukan kekufuran, syirik dan maksiat. Allah SWT tidak akan dirugikan sama sekali. Fahuwa yad'uuhum limaslahatihim. Jadi Allah SWT
menyeru mereka untuk maslahat mereka, untuk kebaikan mereka. Wa ya'muruhum limaslahatihim hum, dan Allah memerintahkan mereka untuk kemaslahatan mereka juga. Jadi kalau Allah panggil kita untuk mengerjakan suatu amal soleh dalam Al-Quranul Karim, itu untuk kemaslahatan kita. Allah panggil kita, Allah perintahkan kita untuk melakukan suatu amal soleh, itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita. Wa yanhahum amma yadurruhum, dan Allah melarang mereka dari apa yang membahayakan mereka. Wa hadza min rahmatihi subhanahu wa ta'ala, dan ini di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamul fadli, dan ini merupakan karunia yang besar. Begitu juga kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan kita, yaitu demi siapa? Apakah demi Allah Subhanahu wa taala? Apakah kebaikannya untuk Allah SWT? Tidak. Kebaikannya adalah untuk kita, dan itu merupakan bukti Allah cinta dan sayang kepada kita. Annallah yad'uka wa huwa ghaniyun anka, bahwasanya Allah menyuruh engkau sedangkan dia tidak memerlukan engkau. Wa anta tu'ridu anhu wa anta muhtajun ilaihi, sedangkan engkau berpaling darinya dan engkau memerlukannya. Wa tabta'idu anillah, dan kamu menjauh dari Allah. Wa anta la tastagni anhu tarfata ain, sedangkan engkau memerlukan Allah dalam setiap kedipan mata. Haza minal ajaib, ini merupakan suatu hal yang ajaib, suatu hal yang aneh Allah menyuruh kita untuk beramal soleh, dia tidak memerlukan kita, namun kita berpaling dari Allah SWT. Sedangkan kita memerlukan Allah SWT, kita menjauh dari Allah SWT, sedangkan kita senantiasa memerlukan Allah dalam setiap kedipan mata kita. Maka ini termasuk hal yang aneh Wa min dhaya'ir ra'yi, dari dan merupakan hilangnya pendapat yang benar. Wa fasadit tafkir, dan merupakan rusaknya pikiran. Wa kharabil uqul, dan hancurnya atau binasanya akal yang sehatnya. Allah menyuruh kita, dia tidak perlu kepada kita, dia memerintahkan kita untuk beramal soleh, tapi kita berpaling, sedangkan kita yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita senantiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tarikan nafas kita, dalam setiap kedipan mata kita. Maka hal tersebut merupakan suatu hal yang aneh dan merupakan suatu tanda hilangnya akal yang sehat, hilangnya pikiran yang waras Walau annal uqula salimatun sahihatun, seandainya akal itu selamat dan sehat, la adrakatil hikmata min awamirillahi wa nawahi, maka dia akan mengetahui hikmah dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Seandainya akal manusia itu sehat dan selamat dari penyakit-penyakitnya, maka dia akan mengetahui apa hikmah di balik perintah-perintah Allah dan di balik larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memerintahkan pada kita, begitu banyak hikmah di baliknya. Demikian pula kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita, pasti banyak hikmah di balik itu. Wa annaha raji'atun li maslahatiha, dan hikmah tersebut kembali kepada maslahatnya. Kembali kepada maslahatnya. Pasti ada maslahat di balik setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan di balik setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa in imtathaluha hasalu 'alal maslahatil 'ajilati wal ajilah. Seandainya mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memperoleh maslahat, kebaikan sekarang atau di masa yang akan datang. Pasti kalau kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan memperoleh maslahat, memperoleh kebaikan baik segera maupun di masa yang akan datang. Wa in dayya'uha hasalu 'alal madaratil 'ajilati wal ajilah. Tetapi sebaliknya, jika mereka menyia-nyiakan perintah-perintah Allah SWT dan larangan-larangan Allah SWT, maka mereka akan memperoleh mudarat segera ataupun di masa yang akan datang. Fahum innama yuhlikuna anfusahum wa yudayyi'una anfusahum. Jadi sejatinya manusia sendirilah yang menghancurkan diri mereka dan menyia-nyiakan diri mereka.
idza hum a'radu an ta'atillahi azza wajalla, apabila mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah azza wajalla. Siapa yang menghancurkan dirinya? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan manusia? Tidak. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan manusia? Tidak, tetapi manusia sendirilah yang menghancurkan diri mereka ketika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah azza wajalla. Wa inna ma yanfa'una anfusahum iza 'amilu bi ta'atillah. Dan sesungguhnya mereka hanya akan memberikan manfaat terhadap diri mereka jika mereka beramal untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Fad-dararu wa naf'u 'aidun ilaihim. Ya. Bahaya dan manfaat itu kembali kepada mereka. Bahaya dan manfaat kembali kepada mereka. Fa ainal uqul wa ainat tafkir? Di manakah akal yang sehat? Di manakah pemikiran yang sehat? Lakin qad tutmasu hazihil uqul. Ya, terkadang akal itu ya dipadamkan, yakni tidak bisa berpikir yang baik untuk kebaikannya. Ya, terkadang akal itu dia tidak mampu untuk ya memberikan kebaikan bagi pemiliknya. Fala yantafi' biha ashabuha, sehingga pemilik akal tersebut tidak memperoleh ya manfaat dari akalnya sama sekali. Dia punya akal, tapi akalnya tidak bisa membawa manfaat bagi dirinya, bahkan membawa kebinasaan dan kehancuran bagi pemilik akal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi mereka tidak memahami ya agama ini dengan hati mereka. Walahum a'yunun la yusiruna biha. Mereka juga memiliki mata namun mereka tidak bisa melihat ya kebaikan ya tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dengan mata mereka. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka juga memiliki ya pendengaran tapi mereka tidak ya mendengarkan dengannya. Yakni la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum. Maksudnya mereka punya hati tapi tidak memahami. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Apa maksudnya? La yafqahuna fiqhan yanfa'uhum. Mereka tidak memahami agama ini dengan pemahaman yang bermanfaat bagi mereka. Wala yanzuruna nazaran yanfa'uhum. Mereka tidak melihat dengan suatu penglihatan yang bermanfaat bagi mereka. Wala yasma'una sam'an yanfa'uhum. Dan mereka tidak mendengar dengan pendengaran yang bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu yasma'una wa yanzuruna mithral bahaim. Meskipun mereka mendengar dan melihat seperti binatang-binatang, tanzuru walakin la tadri. Dia melihat tapi tidak mengetahui. Faqad tazhabu ila ma fihi halakiha. Bahkan dia terkadang pergi kepada sesuatu yang membinasakannya. Li'annaha la tadri. Karena dia tidak mengetahui. Jadi kalau orang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak digunakan untuk mencari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW, maka hatinya, matanya dan pendengarannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Meskipun mereka melihat, meskipun mereka mendengar, meskipun mereka berpikir. Nah, pikiran seperti itu yang tidak membawa manfaat bagi pemiliknya, itu adalah seperti ya binatang. Binatang bisa mendengar, bisa melihat, tapi ya tidak membawa manfaat bagi mereka. Bahkan terkadang mereka melakukan hal yang membahayakan mereka sendiri padahal mereka melihatnya, ya mereka mendengarnya. Kazalikal insanu allazi lam yantafi' bi aqlihi wa sam'ihi wa basarihi wa hadza adallu minal bahaim. Demikian pula manusia yang tidak mendapat manfaat dari akalnya, pendengarannya dan matanya. Ini lebih sesat daripada binatang. Li'anal bahaima lam tukallaf. Karena binatang itu tidak diberi beban taklif. Karena binatang itu tidak diberi beban taklif. Walaysa 'alaiha hisab. Dan tidak ada hisab atas binatang. Wal insanu mukallafun wa 'alaihi hisab. Dan manusia itu dia mukallaf dan ada hisab atasnya. Wa yantaziruhu thawabun aw iqabun. Dia dinanti ditunggu oleh pahala atau hukuman. Ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul muflihun. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi ya kalau manusia
tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya, tidak menggunakan pandangannya, tidak menggunakan pendengarannya untuk mengetahui apa yang bermanfaat bagi mereka, maka mereka itu seperti binatang. Punya pikiran, punya pendengaran, punya penglihatan, tapi tidak berguna bagi mereka. Bahkan mereka terkadang melakukan hal yang membahayakan mereka sendiri. Sedangkan manusia berbeda. Manusia berbeda. Kalau manusia diberikan akal, diberikan pikiran supaya mereka mengetahui kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan terangkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kalau binatang, dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang tidak mempergunakan akal pikirannya, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamatnya. Wa kama anna Allah yad'u ilal jannah fasyaitanu wa awliya'uhu yad'una ilal nar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak ke surga, maka setan dan pembantu-pembantunya, penolong-penolongnya, mereka semua mengajak ke neraka. Jadi Allah mengajak ke surga, setan dan para penolongnya, awannya, para pembantunya, aulianya, wali-wali setan, semuanya mengajak ke neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya dia mengajak golongannya supaya mereka semua menjadi penghuni neraka sa'ir. Setan dia akan mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Fafarriq baina da'watillahi wa da'wati syaitani wa a'wanihi. Maka kita harus bedakanlah oleh kamu antara ajakan Allah dan ajakan syaitan dan para pembantunya, para penolongnya. Jangan sampai orang tidak bisa membedakan mana seruan Allah, mana seruan setan, mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, mana yang diperintahkan oleh setan. Dia tidak bisa lagi membedakannya. Wa kaunuhum yad'una ilan nar, dan keberadaan mereka yang mengajak kepada neraka. Wa kaunuhum yad'una ilan nar, dan keberadaan mereka mengajak kepada neraka, laisa ma'nahu annahum yaquluna lin-nas ta'alu ilan nar. Setan mengajak ke neraka, maknanya dia tidak mengatakan kepada mereka ta'alu ilan nar, ayo ke neraka. Bukan itu cara setan mengajak ke neraka. Law qalu hadza ma ja'ahum ahadun. Kalau mereka mengucapkan ini, tidak ada seorang pun yang akan mengikuti. Walakin yad'una an-nasa ila syahawati wal mustalazzatil muharramah. Tapi mereka akan mengajak manusia untuk mengikuti syahwatnya dan untuk mengikuti hal-hal yang enak namun diharamkan. Wa yuzayyinuna lahumul qabiha bi surati syai'il hasan. Dan Allah akan hiasi bagi mereka suatu yang buruk dengan bentuk yang baik. Setan mengajak kita ke neraka, bukan berarti setan mengatakan ayo ke neraka, ayo ke neraka. Kalau dia mengatakan begitu, tidak akan ada seorang pun yang ikut. Tapi maksud setan mengajak ke neraka itu adalah setan mengajak manusia untuk mengikuti semua yang disenangi oleh diri mereka, untuk melakukan semua yang dirasa nikmat oleh manusia namun diharamkan, khamar, judi, zina, dan seterusnya. Kemudian langkah setan yang lainnya apa? Wa yuzayyinuna lahumul qabiha bi surati sayil hasan. Sesuatu yang buruk setan jadikan indah dalam pandangan manusia. Sesuatu yang buruk setan jadikan indah dalam pandangan manusia. Itu cara setan ini. Wa yugarriruna bihim wa yakhda'unahum. Mereka menipu dan mengecoh manusia. Wa yuzayyifuna lahum. Mereka memalsukan bagi manusia keburukan, diperlihatkan dalam rupa yang baik sehingga manusia terperdaya. Wa yuzhiruna lahum bimazharin nasihin wal mushfiqin wal ahbab. Setan dan penolong-penolongnya akan tampil kepada manusia dalam bentuk orang-orang yang tulus memberikan nasihat, yang sayang dan cinta kepada manusia. Wa hum fil haqiqati a'da'uhumul alidda. Sedangkan pada hakikatnya mereka adalah musuh manusia yang sangat keras permusuhannya. Fa anta baina da'watain. Kamu semuanya berada di antara dua seruan. Baina da'watillahi subhanahu wa ta'ala ilal jannah,
antara seruan Allah Subhanahu wa taala ke surga, wa baina da'wati syaitani wa hizbihi ilan nar, dan antara seruan dan dakwah setan kepada neraka. Fanzur man tujib, maka lihatlah siapa yang akan kamu terima dakwahnya, seruannya. Wa hadza syai'un wadihun, dan ini merupakan suatu hal yang sudah jelas. Ya. Allah SWT mengajak kita ke surga, setan dan penolong-penolongnya mengajak kita ke neraka. Ya. Setan mengajak ke neraka, bukan dia mengatakan kepada manusia ayo masuk neraka. Kalau dia mengatakan begitu, tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka. Tapi setan caranya mengajak manusia ke neraka itu adalah dia akan mengajak manusia untuk mengikuti semua yang disenang oleh dirinya, untuk yang menikmati semua yang enak dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setan akan menghiasi hal-hal yang buruk, ya, sehingga kelihatan baik di atas mata manusia. Kemudian setan akan memperdaya mereka, menipu mereka, memasukkan mereka sehingga yang buruk kelihatan baik. Ya, wanita yang buka aurat misalnya, ya, itu dilarang dalam agama kita. Tapi setan menghiasi hati manusia untuk mengatakan bahwa itu adalah baik. Ya. Riba misalnya, sesuatu yang sudah jelas keharamannya, maka mereka membisikkan ke dalam, setan membisikkan ke dalam diri manusia bahwa ekonomi itu harus dengan riba, kalau nggak riba nggak akan maju, dan seterusnya. Ya. Nah, maka kita ini berada di antara dua seruan, dua dakwah, seruan Allah SWT ataupun seruan setan dan para pengikutnya. Allah menyuruh kemana? Ke surga, sementara setan menyuruh ke neraka. Maka kita harus memikirkan siapa yang akan kita terima seruannya. In kunta ala ta'ati wal istiqamati wa mahabbatil khairi muhafizan ala al-fara'idi mujtahidan fima tayassara minan nawafil fa anta qad ajabta da'watallahi subhanahu wa ta'ala. Jika engkau berada di atas ketaatan dan istiqamah, mencintai kebaikan, menjaga yang wajib, bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah-ibadah nafilah yang sesuai dengan kemampuanmu, fa anta qad ajabta da'watallahi subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya engkau telah mengabulkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan bahwa kita ini berada di antara dua seruan, seruan Allah ke dalam surga dan seruan setan ke dalam neraka. Ya. Jika kita senantiasa di atas ketaatan, istiqamah, cinta kepada kebaikan, menjaga ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka itu berarti kita sudah mengabulkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta 'alal aksi, jika kamu sebaliknya musahiban lil ma'asi wa sayiat, senantiasa berteman dengan maksiat dan keburukan, mudayyi'an lil wajibat, senantiasa menyia-nyiakan ibadah-ibadah yang wajib, murtakiban lil muharramat, ya, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la tubali, kamu tidak peduli sama sekali itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fa anta qad ajabta da'wata syaitan, maka sesungguhnya kamu sudah mengabulkan seruan dan ajakan setan. Wa anta min hizbi syaitan, dan kamu juga termasuk di antara golongan setan. Ya, kalau orang selalu mengikuti syahwatnya, kemauannya untuk bermaksiat, berbuat buruk, menyia-nyiakan al-wajibat, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, mudah sekali melakukan maksiat, dan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, maka orang seperti itu telah menerima ajakan setan. Wa anta min hizbi syaitan, dan kamu termasuk ke dalam golongan setan. Fa'alaika an tatuba ila Allah wa jalla, maka kamu wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an tukhallisa nafsaka minasyaitan, dan kamu wajib bebaskan dirimu dari setan. Ma dumta fi zamanil imkan, selama kamu masih berada di zaman memungkinkan untuk bertobat. Hadza huwal wajib ala kulli muslim, inilah yang wajib atas setiap muslim, an yufakkira li nafsihi wa an yatabassara, yaitu dia berpikir untuk kebaikan dirinya sendiri dan dia berusaha untuk merenungkan kebaikan dirinya sendiri, untuk kebaikannya dirinya sendiri. Wallahu waliyut taufiq, wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan dari majelis yang ke-10. Ya, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi